Jadi kalau sekarang sudah terpikir gitu ya, rencanakan untuk berkorban, menurut saya segerakan hati bahwa ini adalah bagian dari ketakwaan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan ini juga belajar untuk ikhlas mas ya, berkorban ikhlas gitu ya, bahwa oh ya kita sudah banyak sekali nikmat-nikmat kita diberikan dari Allah gitu ya, sehingga kita disegerakan, dan ini berpacu dengan waktu. Semakin cepat booking semakin baik. Kenapa? Karena sapi akan semakin jauh waktunya perawatan, itu akan semakin maksimal hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Kurban dan para pemirsa semuanya, apa kabar? Pagi ini kita update sapi kurban di tempatnya Pak Mardi nih teman-teman. Ini sapi-sapinya sudah banyak sekali. Ini kita tanya-tanya apakah sudah ada yang laku atau belum. Pak Mardi. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Pak? Lagi kontrol mas. Kontrol ini yang kandang khusus nih, harus kontrol ya pagi ini. Kontrol. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, agak kurang sehat dikit. Kurang sehat dikit. Semoga habis berkunjung ke sini sehat mas ya. Amin 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 amin. Lihat sapi-sapi jadi sehat ya. Ketemu saya juga, saya doain mas sehat selalu mas. Amin. Ini sapinya sudah full ya Pak ya? Iya mas, di kandang ini sudah sangat full. Terus kandang-kandang lain juga hampir full mas semuanya mas. Masya Allah teman-teman. Nih sapi ini udah ada yang terbooking Pak yang di sini? Kalau sini khusus sudah laku semua mas nih. Ini udah laku semua. Ini dua baris ini sudah laku semua. Wih teman-teman, Masya Allah. Terbooking semua. Hamin 7 bulan nih, bulan Oktober. Iya. Pertengahan bulan Oktober sudah laku semua sekandang full nih teman-teman. Masya Allah. Mas. Pak Martin jualnya gimana nih? Yang lain belum ada buka, Pak Martin udah sold out ini sekandang. Iya mas, karena saya juga menjawab dan mudah-mudahan menjadi solusi untuk para sohibul korban mas. Ternyata gitu ya, biasanya saya kan hamin 5 bulan, hamin 7 bulan ya, paling banter kan. Ini betul-betul 0 tahun mas. Dari 0 tahun? Iya, jadi selesai lebaran haji, hampir tidak ada jeda, langsung open booking. Luar biasa teman-teman. Itu sistemnya gimana Pak belinya? Sistemnya gampang sih mas. Kalau ini tinggal datang ya, yang punya waktu datang, kemudian melihat sapinya, dipilih. Kalau sudah disepakati harganya, kemudian tinggal di DP aja mas. Dan selanjutnya tinggal cicil, yang namanya program tabungan korban. Nah ini kebetulan saya buka tabungan tahun ini lebih awal. Kalau ini Pak, benefitnya tabungan kurban itu apa Pak? Dibanding beli mendadak gitu? Oh gitu. Tabungan korban yang paling menonjol pertama dengan ringannya cara pembayarannya. Karena bisa dicicil seperti halnya orang menabung. Tidak ubahnya orang menabung. Hanya bedanya kalau nabung di rumah atau di bank kan berbentuk uang ya. Di sana yang kemungkinan juga bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau ini nabungnya dalam bentuk sapi. Jadi sudah punya sapi dari awal gitu loh. Seperti itu. Nah kedua benefitnya adalah sapi itu sembari nunggu tabungan tiap bulan itu akan tambah besar, tambah gemuk mas, sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Seperti itu. Kalau dari harganya juga jauh lebih murah dibandingkan nanti beli dadakan. Oh gitu ya. Nah untuk tabungan kurban itu range harga dari berapa Pak? Kita mulai dari 23,5 mas sebetulnya, tapi paling banyak di 25 karena sapi memang sudah pada naik harganya ya, ke atas, dan ini sudah ada yang sampai 40 sekian juga sudah terbooking, ada beberapa. Oke, luar biasa teman-teman. Ini satu kandang, ini berarti full semua terbooking. Ini sudah terbooking semua. Luar biasa teman-teman. Iya. Nah ini Pak, mohon maaf, kemarin kan ada yang tanya ya kalau sistem tabungan kurban katanya kurbannya itu dipaksakan kan, kurban itu bagi yang mampu ya. Itu menurut Pak Mardi tanggapannya seperti apa? Pada dasarnya orang berbuat baik, apalagi ibadah, itu pada dasarnya memang harus dipaksa mas. Awalnya seperti itu, tapi kan paksa untuk hal yang baik. Biasanya kalau ibadah itu misalnya seperti sodako atau yang lain, seolah dipaksakan, memang kadang harus dipaksakan untuk hal yang baik itu, tapi lama-lama jadi biasa. Karena ini kan ibadah kurban itu adalah sesuatu yang ibadah yang sangat mulia juga, walaupun tidak diwajibkan ya. Seperti itu sih mas. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah, karena saya sendiri pun dulu memaksakan diri
untuk memulai berkurban. Tapi akhirnya saya sudah mulai pada tahap yang alhamdulillah menikmati, Mas. Kan hikmahnya banyak nanti kalau misalnya mau dikupas ya tentang ibadah kurban itu sendiri. Tapi alhamdulillah sih tidak ada yang kepaksa ya. Ini semuanya datang sendiri. Bahkan sebetulnya kenapa saya buka dari awal karena memang ini aspirasi dari para sohibul, Mas. Dan alhamdulillah menjadi solusi. Ternyata sangat ditunggu-tunggu. Terbukti begitu saya buka, langsung pada booking semua. Jadi Pak Mardi buka tabungan kurban jauh-jauh hari itu dari rekomendasi dari para sohibul kurban. Sohibul kurban yang mereka sudah bertanya itu mau booking itu di saat saya masih jualan di Lebaran Haji kemarin, Mas. Udah nanya untuk tahun depan gimana Pak, saya enggak, ya sudah saya open booking aja dan saya merelakan untuk saya tidak istirahat demi semuanya. Dan alhamdulillah menjadi solusi. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau dengan tabungan kurban kayak gini Pak, untuk harga sapi itu kan kalau sekarang posturnya belum maksimal ya Pak ya? Betul. Itu menentuin harganya gimana? Saya bisa memberikan prediksi atau estimasi nanti besaran sapi endingnya seperti apa gitu loh. Dan karena sudah pengalaman bertahun-tahun alhamdulillah tidak meleset gitu ya. Ini nanti seperti apa sehingga harga finalnya harganya segini tuh sampai final tidak berubah. Gitu loh. Tapi kalau jangan melihat di hari ini aja sudah pada pangling, Mas. Ini ada yang di bulan Juni, bulan Juli, Agustus gitu ya, udah pada pangling ini sapi-sapinya. Ini kan di bulan-bulan Juli itu udah mulai. Jadi estimasi target itu di goal nanti gitu ya Pak? Kurang lebih ya Mas, karena kurang lebih insya Allah nanti di target misalnya berapa, nanti targetnya 3,5, 350, ada yang 300, ada yang 400, itu sudah bisa diprediksi dari sekarang. Kan sudah bertahun-tahun. Jadi kalau tahun yang kemarin itu dari sohibul kurban ada komplain nggak misalnya nggak sampai target itu? Alhamdulillah sih semuanya puas ya. Terbukti semua pada comeback lagi. Bahkan yang banyak juga orang-orang yang baru juga. Alhamdulillah sih Mas, tidak ada ya, mau positif nih. Testimoninya cukup positif semuanya. Makanya saya mendorong saya sudah kalau gitu saya nggak usah istirahat, langsung saya siapin, kemudian langsung di open dan alhamdulillah langsung diserbu. Luar biasa teman-teman. H-0 ya? H-0. Betul-betul kemarin kan tanggal 6 ya. Lebaran Haji tanggal 6, tanggal 9 saya udah masuk sapi baru Mas. Dan nggak lama dari itu langsung di booking di bulan Juni itu juga. Berarti dompetnya tebel ya Pak ya? Karena nyetok sapi 1 tahun kan berarti? 1 tahun Mas. Ya apa ya sebetulnya kalau namanya usaha ya bisa-bisanya kita memutar otak lah, mensiasati gitu loh. Karena kalau nggak langsung ditanam nanti habis Mas duitnya Mas. Buat jalan-jalan deh habis lagi. Buat yang lain. Sama dengan korban juga gitu. Kalau tidak segera di tabungan untuk bentuk sapi kan uang bisa habis. Dipakai ya Pak ya? Iya, dipakai. Malah nggak sampai-sampai nanti tujuannya. Nah untuk sistem belinya gimana Pak? Kalau yang ini kan sudah sold 1 kandang nih Pak, masih ada yang ini nggak? Kita masih ada 3 kandang Mas. Ada 3 kandang lagi. Untuk size-nya? Size-nya masih cukup representatif dari semua ukuran. Jadi mulai yang 23 masih ada, di banyak 25 ya, dan sebagainya sampai dengan puluhan juta ada. Jadi masih ready ya? Masih sangat ready. Dan ini bertambah terus. Bahkan yang 2 minggu yang lalu juga masih ada yang datang tuh. Jadi teman-teman yang belum kebagian, masih ada 3 kandang lagi. 3 kandang lagi. Dan nanti mungkin gimana Pak kalau mau bookingnya gimana? Datang dulu kah atau WA dulu gimana? Oh iya, yang pasti kalau mau booking pertama hubungi saya dulu, WA lah gitu, email WA, mau datang dan harus datang ke kandang sini dan kemudian janjian yang pasti ya. Kalau nggak janjian nanti nggak ketemu saya, karena saya nggak ngepasin gitu loh Mas waktunya. Kadang saya ke kandang pagi, siang atau bahkan saya ke kandang. Janjian dulu ke kandang, kemudian milih sapinya, disepakatin harganya, tinggal kasih DP, selanjutnya tinggal cicil seperti orang nabung tiap bulan. Gampang kok, simpel banget. Sapinya ditandain, dikasih nomor penanda dan itu akan berlaku sampai final nanti. Berarti DP dulu ya Pak ya kalau DP dulu datang? Iya, kalau nggak DP apa dong? Tanda jadinya apa? DP-nya berapa Pak? Diharapkan 30%. Diharapkan 30%. Ya, 30%. Kalau belum ada 30%, tapi komitmennya kuat gitu. Komitmen kuat dan kita lihat besarannya berapa. Karena gini Mas, ada sih orang yang setelah saya buka ini kan sudah bertahun-tahun, ya maaf, followernya pada niru gitu, yang misalnya kecil, itu kadang-kadang gambling Mas. Dibatalkan karena sedikit, misalnya cuma 2 juta, 1 juta itu dengan mudahnya Pak nggak jadi. Nah kalau nggak jadi itu nanti akan merusak floating sapi saya, ya kan harus sudah laku jadi belum, gitu ya. Saya tungguin nggak tahu misalnya nggak jadi dan itu makanya tidak berlaku. Dan saya nggak mau nanti juga jadi masalah, karena komitmen itu kan beda. Kalau sedikit itu orang akan mudah untuk tidak komitmen gitu loh. Tapi kalau ya sudah akan sekian, misalnya 5 juta, 7 juta, 10 juta, itu kan orang berpikir sekian kali untuk membatalkan gitu loh. Untuk ini Pak, teman-teman yang mau nyari sapi kurban ya, ini alamatnya di mana Pak?
Kami alamatnya gampang Mas, kami ada di Komplek Peternakan Sapi Perah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, Gumilang Farm itu, atau cukup ditulis di Google Gumilang Farm, udah langsung nongol Mas, alamatnya lengkap ya. Terus nomor teleponnya dan tinggal telepon saya, WA saya, janjian kapan mau datangnya. Gitu. Oke, berarti sapi masih ready ya Pak ya? Masih sangat banyak Mas. Ini baru sekitar 30% lah. Jadi kalau sekarang sudah terpikir gitu ya, rencanakan untuk berkurban, menurut saya segerakan ya, karena banyak godaan untuk tidak jadi gitu loh. Toh ini juga untuk ibadah kan, disegerakan, dan ini berpacu dengan waktu, semakin cepat booking semakin baik. Kenapa? Karena sapi akan semakin jauh waktunya perawatan, itu akan semakin maksimal hasilnya. Jadi segerakan saja, kalau sudah punya niat langsung saja, insya Allah akan diberikan kemudahan. Oke teman-teman, monggo survei dulu bisa Pak ya, ke kandang gitu, lihat sapinya gitu. Iya, kalau mungkin hari ini atau besok nih segera boleh, kita boleh hari ini silahkan, nanti sela-sela saya melayani Mas Ibrahim bisa nanti itu ya sambil jualan, atau besok juga boleh. Oke Pak, untuk terakhir ini Pak, sapi yang ready itu jenis sapi apa aja Pak yang ready itu? Saat ini sih masih lumayan lengkap ya, ada Madura, ada Eva, ada Limusin, ada silangannya gitu ya, masih lumayan lengkap ya. Jadi bervariatif ya Pak ya? Ada Bali juga sudah sebagian. Nanti di kandang sana sudah mulai penuh, kandang yang terbaru itu Mas sudah mulai full. Dan kabar satu lagi Mas, saya ada breeding kecil-kecilan Mas, nanti boleh di syuting. Boleh ya Pak ya, lihat ya? Boleh. Ada anaknya. Luar biasa. Udah beranak. Belajar nanti kita. Iya, kita tidak hanya mengemukkan lah ya, kita juga ikut menyumbang berkontribusi dalam pengembangan korban. Bagi saya itu adalah bentuk kita pengorbanan ya. Jadi itu kesadaran hati bahwa ini adalah bagian dari ketakwaan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan ini juga belajar untuk ikhlas Mas ya, berkorban ikhlas gitu ya, bahwa oh ya kita sudah banyak sekali nikmat-nikmat kita diberikan dari Allah gitu ya, sehingga kita harus belajar mengorbankan, dan juga ada sisi aspek sosialnya, kita bisa berbagi kepada sesama Mas, sehingga sebetulnya sangat luas maknanya, dan ujung-ujungnya akan kembali ke kita, kan tidak akan yang hilang. Jangankan berbentuk utuh ya, bulu ini pun juga akan diperhitungkan insya Allah di akhirat nanti, bahwa ini semua ada pahalanya, dan di dunia pun kita juga akan diberikan paling tidak ada ketentraman jiwa Mas, dan sekaligus untuk pembersihan jiwa juga korban itu. Jadi luar biasa dalam Mas sebenarnya makna korban itu. Jadi monggo yang sudah punya niat, berarti insya Allah sudah mengarahkan untuk kita berbuat baik, jadi segerakan saja. Oke mantap teman-teman. Jadi Bapak Ibu semuanya, para sahibul kurban yang lagi mencari sapi bisa mampir ke Gumilang Farm. Ya. Ditunggu ya Pak ya? Ya sangat ditunggu. Mumpung masih jauh hari ya Mas ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian. Nanti kita review sapi-sapi yang belum terbooking ya Pak ya? Ya boleh. Oke Pak Mardi, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Dan cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.